Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali datang sama Tuhan, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan, kita mau bawa setiap penyembahan kita buat Tuhan. Bahkan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan, Kau setia dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering melakukan kesalahan, kami sering mendukakan hati Tuhan, kami sering tidak dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh kembali dikuatkan lewat pujian penyembahan dan juga renungan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk boleh semakin terus ditanami oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya ya Bapa, kami boleh mengikuti teladan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan selalu ada dalam hati kita, menemani setiap hidup kita, dan inilah yang kita mau untuk memuji menyembah Dia selamanya. Inilah yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya.
kasih Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, biarlah semua lidah boleh mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, saat ini kami boleh siap untuk mendengar firman-Mu. Bila Kau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan lebih lagi, supaya dia boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang siap untuk dididik melalui firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh menyambut hari dengan penuh ucapan syukur. Dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan. Waktu membaca firman Tuhan ini saya kembali teringat dengan masa kecil. Waktu saya pergi bersama dengan orang tua. Sebagaimana layaknya anak kecil termasuk saya juga melakukan mungkin hal-hal yang dipandang nakal oleh orang tua. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tua saya itu memegang tangan kanan saya dan menarik saya untuk berjalan mengikuti ke arah di mana orang tua saya membawa. Awalnya saya berpikir bahwa apa yang terjadi, saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba orang tua saya dengan cara yang langsung seperti kasar sekali dia menarik saya. Rupanya Bapak Ibu Saudara, karena saya melakukan kesalahan, yaitu apa? Saya lupa dengan janji saya sama orang tua. Saya sudah berjanji pada waktu itu untuk bermain dan saya minta izin untuk selesai sampai jam 5 sore. Tapi nyatanya hari itu sudah lewat dari jam 5 sore dan ternyata saya belum pulang ke rumah. Itulah sebabnya orang tua saya datang dan menarik saya untuk membawa saya pulang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Karena apa? Karena rasa masih ingin main. Dan juga mungkin merasa seperti menjadi malu terhadap teman-teman yang melihat saya punya orang tua yang galak. Orang tua yang tegas seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya menjadi dewasa dan akhirnya itu menjadi satu kenangan bagi saya. Awalnya saya seperti tetap menyimpan kemarahan kepada orang tua saya. Tapi ketika firman Tuhan hadir dalam hidup saya tentang tugas seorang anak adalah hormat kepada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini begitu rema dalam kehidupan saya. Untuk percaya bahwa orang tua di dalam dunia ini, dalam keterbatasan mereka atau mereka bukan orang tua sempurna, tetap mereka adalah orang tua yang memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Walaupun saya sepertinya dipermalukan atau mungkin saya merasa seperti diperlakukan dengan kasar, akhirnya saya mengerti. Orang tua sedang mengajar saya. Orang tua saya tidak pernah berubah dalam mengasihi dan sayang kepada saya. Hanya saya sebagai anak yang tidak memahami bahwa cara orang tua mengajar saya tidak seperti apa yang saya pikirkan. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua mengajar saya dengan cara apa yang dipikirkan oleh seorang anak, maka anak itu nggak berubah.
Maka anak itu gak menyadari kesalahannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sama Tuhan punya orang tua yang mendidik saya. Saya bersyukur kepada orang tua yang mengajarkan tentang kedisiplinan, tentang tepat waktu, tentang menepati janji. Itu membentuk kepribadian saya. Sehingga akhirnya saya boleh bertumbuh menjadi orang yang bisa menjaga waktu, orang yang berkomitmen, orang yang setia, orang yang menepati janjinya. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan? Mungkin diperlakukan tidak baik atau mungkin Bapak Ibu seperti diabaikan oleh siapapun. Saudara yang dikasih Tuhan, biarkanlah keadaan itu terjadi untuk kita boleh renungkan dan kita jangan menghakimi, mengatakan betapa susahnya hidup kita, betapa tidak berharganya kehidupan kita. Tetapi marilah bersyukur kepada Tuhan, bisa jadi keadaan-keadaan yang kita anggap tidak enak itu justru sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang bisa bersyukur dengan apa yang ada, yang bisa kreatif untuk mengisi bagaimana untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Orang-orang yang kekurangan akan mengerti betapa berharganya berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadaan ini selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Percayalah kepada Yesaya 41 yang mengatakan bahwa aku ini Allahmu. Tuhan itu akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Dalam segala keadaan kita, kasih Tuhan terhadap kita tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik bagi kita. Dia sudah menjanjikan hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mari lakukan dan jalanilah hari ke hari dengan percaya dan mengandalkan Tuhan. Dengan hikmat daripada Tuhan, Bapak Ibu akan mengerti semua yang tadinya dilihat oleh dunia ini tidak baik. Akhirnya kita bisa mengerti, bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Untuk bagaimana menghargai waktu yang ada. Menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan. Menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita menjadi orang yang ada dalam rencana Tuhan. Dan saudara akan berbahagia karena saudara ada dalam rencana dan panggilan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya saat teduh pada saat ini boleh menginspirasi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kiranya saat teduh hari ini boleh menginspirasi Bapak Ibu untuk menjadi pribadi sebagai anak Tuhan yang bersyukur, yang percaya Tuhan baik, yang selalu menyertai kita, menolong kita dan memberikan hari depan yang terbaik bagi kita. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu mengarahkan tangan pada setiap anak-anak Tuhan yang saat ini akan melakukan aktivitasnya. Sejak pagi hari ini sampai nanti malam, Tuhan akan melindungi, menjaga dan memberkati. Engkau mendengar setiap doa yang mereka naikkan. Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab apa yang mereka perlukan. Pelihara kehidupan kami Tuhan, bawalah kami dalam segala kehendak dan rencana-Mu yang indah. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.